Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini Bu Guru akan melanjutkan materi, itu di hari Senin kemarin kita sudah mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Nah, hari ini kita melanjutkan materi yaitu subtema 1, pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Nah, Ananda, sebelum menyimak video pembelajaran yang akan dibahas ini, Ananda harus sudah melaksanakan pembiasaan pagi terlebih dahulu ya, yaitu sholat duha dan murojaah. Oke, dan setelah itu Ananda baru menyiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Ananda boleh menulis hal-hal yang penting yang akan Bu Lesti sampaikan ini ya. Oke. Nah, mari kita mulai ke pembahasan. Nah, sekarang yang pertama yang kamu Lesti bahas yaitu pembelajaran 4. Ananda boleh membuka buku paketnya. Ada di halaman 14, yaitu tentang menyusun kata menjadi kalimat dan mencari makna kata. Nah, yang pertama kali akan Bu Lesti bahas yaitu menyusun kata menjadi kalimat. Nah, Bu Lesti mau bertanya nih, ada yang tahu tidak arti dari kalimat? Kalimat itu apa ya? Oke, Bu Lesti akan jelaskan ya. Jadi kalimat itu yaitu gabungan beberapa kata atau susunan beberapa kata. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kata? Yaitu kata gabungan huruf atau gabungan beberapa abjad, ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti di sini Bu Lesti akan menunjukkan kata ini nih, menyusun. Nah, menyusun ini yaitu satu kata. Nah, ini terdiri dari huruf apa saja dari kata menyusun? Huruf M, huruf E, huruf N, huruf Y, huruf U, huruf S, huruf U, dan huruf N. Jadi dibacanya menyusun. Ini satu kata. Jadi kata itu artinya apa? Gabungan beberapa huruf atau abjad nih. Ini gabungan beberapa huruf ya. Jadi membentuk sebuah kata. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kalimat? Nah, contoh kalimat misalnya di sini ada beberapa kata nih. Di sini ada berapa kata di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 kata. Nah, ini disebut dengan sebuah kalimat. Jadi gabungan beberapa kata. Ya. Nah, Bu Lesti akan memberikan contoh nih. Coba Anda bisa memperhatikannya. Di sini ada contoh 2. Dan kita akan menyusunnya ya. Nah, di sini ada kata dan, ada kata ibu, ada kata buah, ada kata di pasar, ada kata sayuran, dan terakhir ada kata membeli. Jadi ada berapa kata di sini? Yang nomor 1, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ada 6 kata. Nah, ini kata-kata tersebut belum tersusun dengan rapi sehingga belum membentuk sebuah kalimat. Nah, kita menyusun dari nomor 1 dulu, coba susunnya bagaimana agar menjadi sebuah kalimat. Yaitu yang pertama kata ibu, ya. Ibu, terus yang kedua kata membeli, good. Ketiga sayuran, dan buah di pasar. Oke, coba benar tidak jawabannya? Nah, jawabannya ibu membeli buah dan sayuran atau sayuran dan buah sama saja ya di pasar. Oke, jadi ini yang dimaksud dengan kalimat. Jadi kalimat itu apa tadi? Gabungan beberapa kata ya.
Nah, sekarang di sini yang nomor 2, contohnya ada beberapa kata yang belum tersusun. Coba kita bareng-bareng untuk menyusun kata-kata tersebut sehingga menjadi sebuah kalimat yang benar. Nah, kata yang pertama, di situ ada kata apa? Baik. Dan yang kata kedua yaitu adalah, kata yang ketiga yang, dan kata yang keempat Iwan, kata yang kelima hati, dan kata yang keenam anak. Nah, di sini juga ada 6 kata. Coba kita susun agar menjadi sebuah kalimat yang benar. Apa dulu yang pertama dari kata-kata tersebut? Yang pertama yaitu apa dulu? Iwan, good. Yang kedua adalah, tepat sekali. Yang ketiga anak, good. Selanjutnya yang, oke. Terus baik, dan yang terakhir hati. Ya, coba benar tidak jawaban Ananda semuanya yang Bu Lesti jawab ini? Kita lihat. Nah, jawabannya Iwan adalah anak yang baik hati. Oke, tadi betul tidak Ananda menyusun kata tersebut? Betul ya semuanya ya? Oke, berarti Ananda sudah mengerti tentang menyusun kata menjadi kalimat? Sudah ya? Coba Blesli akan bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan kata? Kata adalah gabungan beberapa huruf atau abjad. Good. Sekarang apa yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat adalah gabungan beberapa kata. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Nah, sekarang Bu Lesti akan membahas mencari makna kata. Ya, tadi setelah menyusun sebuah kata, maka kita akan mencari makna dari kata tersebut. Nah, apakah Ananda semuanya pernah berbelanja ke pasar bersama orang tua? Pernah tidak belanja ke pasar bersama ibu? Pernah ya? Nah, apa kata-kata yang sering Ananda ucapkan atau sering Ananda dengar saat berbelanja di pasar? Apa saja biasanya? Membeli, harga, uang, ya. Nah, Ananda tahu tidak arti dari ketiga kata tersebut? Oke, boleh saya akan jelaskan ya. Jadi di sini ada arti dari kata membeli, uang, dan harga. Nah, untuk membeli artinya yaitu kegiatan memperoleh sesuatu dengan uang. Jadi membeli itu artinya kegiatan memperoleh sesuatu dengan uang. Oke. Dan adapun yang kedua, arti uang. Nah, arti uang itu adalah alat tukar yang sah untuk memperoleh sesuatu. Coba Ananda mau beli sesuatu berarti harus mempunyai uang ya. Jadi uang kita nanti diberikan ke penjualnya dan kita akan mendapatkan barangnya. Oke? Nah, berarti artinya apa? Artinya alat tukar yang sah untuk memperoleh sesuatu. Ya. Dan yang ketiga yaitu ada kata harga. Apa arti dari harga? Nah, arti dari harga yaitu nilai barang yang ditentukan dengan uang. Nah, harga itu yaitu nilai dari barang tersebut yang ditentukan oleh uang. Oke, mengerti? Bisa ya? Kita mulai ke pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran 5. Nah, pembelajaran 5, Ananda boleh membuka buku paketnya yaitu ada di halaman 16 tentang sikap terhadap saudara dan teman. Nah, kita harus bersikap seperti apa terhadap saudara dan teman kita? Yaitu harus bersikap sopan dan adil, ya. Tidak hanya ke saudara dan teman, tetapi ke semua orang. Kita harus bersikap sopan santun dan harus bersikap secara adil, ya.
Nah, seperti pembahasan yang akan Bulasi bahas, jadi harus memiliki sikap santun dan adil terhadap kepada semua orang. Nah, semua orang itu bisa saudara, bisa teman, orang tua kita, tentu ya orang tua kita harus lebih bersikap sopan santun lagi kitanya, dan lain sebagainya. Kita harus bersikap santun terhadap semua orang, ya. Nah, dengan sikap santun dan adil tadi, maka kita akan disayang oleh semua orang. Tentu, semua orang akan lebih senang dan akan lebih menyayangi kita apabila sikap kita baik terhadap orang tersebut, ya. Jadi kita akan selalu dipuji, kita akan selalu disayang, kita akan selalu disenangi oleh semua orang, ya. Jadi sikap kita harus yaitu sopan, santun, dan harus adil. Nah, sikap santun dan adil ini yaitu berhubungan dengan pengamalan Pancasila. Sila keberapakah itu? Yaitu sila kedua. Bagaimana bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, nah di situ ada kata adil dan beradab. Jadi kita harus menyayangi, kita harus sopan santun, kita harus bersikap adil ke semua orang. Nah itu merupakan pengamalan sila kedua. Saya akan bertanya nih, mengingatkan kembali, simbol dari bunyi sila kedua, simbolnya apa ya? Rantai, tepat sekali. Oke, masih ingat ya tentang simbol dan bunyi Pancasila. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu memasuki pembelajaran 6. Tentang apakah pembelajaran 6? Yaitu menemukan kosakata tentang lingkungan dalam teks. Nah, Ananda boleh membuka buku paketnya, ada di buku paket halaman 17 dan halaman 18. Nah, di halaman 18 di situ ada sebuah cerita. Ya. Coba kita baca bersama-sama teks yang ada di halaman 18, yaitu judulnya Lingkungan Rumah Nenek. Ananda boleh membacanya dan Ananda boleh menyimaknya dengan baik yang akan Bulasi bacakan ini ya. Lingkungan rumah nenek. Meli mengunjungi nenek di desa. Di belakang rumah nenek terdapat pegunungan. Nenek Meli memiliki sawah dan kebun. Nenek menanam padi dan sayur-sayuran di kebun. Penduduk di sana sebagian besar adalah petani. Di dekat rumah nenek ada sebuah sungai. Meli senang bermain di dekat sungai bersama nenek. Meli sangat senang tinggal di rumah nenek. Nah, itu merupakan teks cerita yaitu tentang lingkungan rumah nenek. Nah, di sini Bulasi sudah menandai nih yang warna merah ini yaitu merupakan kosakata dari cerita yang ada di buku paket halaman 18. Yang di sini ada kata desa, ada kata pegunungan atau gunung, ada kata sawah, kebun, dan sungai. Di sini ada beberapa kosakata. Nah, kosakata tersebut memiliki arti. Ya, kosakata tersebut memiliki arti. Arti dari kosakata ini yaitu desa, kebun, sawah, sungai, maupun gunung. Ananda bisa mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Di mana Bulasi bisa mendapatkan KBBI? Nah, Ananda boleh nanti meminta ayah bundanya untuk menginstal aplikasi KBBI. Dan nanti Ananda boleh mencari arti dari kata desa, dari kata kebun, dari kata sawah, dari kata sungai, dan dari kata gunung. Ya. Atau Ananda boleh mencatatnya di sini. Bulasi juga sudah menuliskan artinya. Nah, di sini ada yang pertama arti dari desa. Jadi desa itu artinya yaitu dusun. Atau bisa jadi disebut tanah, atau tempat, atau daerah. Jadi banyak artinya ya desa itu. Dan yang kedua ada kata kebun.
Nah, kebun yaitu artinya sebidang tanah yang ditanami pohon musiman, seperti buah-buahan dan sebagainya. Nah, itu disebut kebun. Dan yang ketiga yaitu ada kata sawah. Sawah artinya tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Dan yang keempat yaitu ada sungai. Sungai artinya aliran air yang besar. Atau sungai juga sering disebut dengan kali. Nah, itu disebut sungai. Dan yang terakhir yaitu ada kata gunung. Nah, gunung artinya bukit yang sangat besar dan tinggi. Nah, biasanya tinggi gunung itu lebih dari 600 meter. Nah, itu disebut gunung. Nah, apabila tingginya kurang dari 600 meter, maka itu disebut dengan bukit. Ya, bukan gunung. Oke? Nah, Anda boleh mencatat kosakata ini di dalam buku catatan tematik di buku tulisnya, yaitu arti kata desa, kebun, sawah, sungai, atau gunung. Nah, untuk hari ini Ibu Lesti cukupkan untuk pembahasan, yaitu tadi tentang apa saja pembahasannya. Yaitu yang pertama, menyusun kata menjadi kalimat dan mencari makna kata. Selanjutnya apa? Sikap terhadap saudara dan teman, ya, yaitu kita harus bersikap sopan, santun, dan adil. Nah, sikap tersebut merupakan pengamalan sila kedua. Selanjutnya yang terakhir yaitu Lesti membahas tentang menemukan kosakata tentang lingkungan dalam teks. Tadi kosakata apa saja yang ada dalam teks? Yaitu desa, kebun, sawah, sungai, dan gunung. Ya. Oke. Nah, apabila Ananda belum mengerti apa yang Bu Lesti bahas hari ini, Ananda boleh meminta ayah bundanya untuk menghubungi Bu Lesti untuk menanyakan hal-hal yang belum dimengerti oleh Ananda semuanya. Jangan lupa Ananda menulis bagian-bagian yang penting yang Bu Lesti sampaikan tadi di buku tulis, di buku catatan tematik ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.